Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sedikit materi mengenai motivasi dan kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 5 yang beranggotakan 1. Dewi Triputri Saragi, 2. Lois Nike Jesia Hulu, 3. Natalia Marbun, 4. Yohanes Sinaga, dan 5. Fadil Muhammad. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian motivasi. Ada beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stanley Weiss 1982, motivasi pada hakikatnya adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. Yang kedua, menurut T. Hani Handoko 2003, motivasi adalah keinginan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Robert Dubin 1985, motivasi adalah kekuatan kompleks yang membuat seseorang berkeinginan memulai dan menjaga kondisi kerja dalam organisasi. Nah, dari pengertian motivasi menurut para ahli, dapat kita simpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau keinginan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe motivasi. Secara umum, motivasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, motivasi positif. Sering kita dengar bahwa bekerjalah dengan baik. Kalau nanti target keuntungan tercapai, Anda akan diberi bonus. Statement ini merupakan bentuk nyata dari inisiatif membangkitkan manusia untuk mencapai keuntungan-keuntungan tertentu. Manusia bekerja di dalam organisasi jika dia merasakan bahwa setiap upaya yang dilakukannya akan memberikan keuntungan tertentu. Dengan demikian, motivasi positif merupakan proses pemberian motivasi di mana hal itu diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar ia bekerja dengan baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu kepadanya. Yang kedua itu ada motivasi negatif. Siapa saja yang sering terlambat datang atau sering bolos akan dipotong gajinya. Dengan perilaku seperti itu, jangan berharap Anda dipromosikan. Ini merupakan contoh motivasi negatif. Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa takut. Misalnya, jika Anda tidak bekerja, akan muncul rasa takut dikeluarkan, takut tidak diberi gaji, dan takut dijauhi oleh rekan kerja. Motivasi negatif yang berlebihan akan membuat organisasi tidak mampu mencapai tujuan. Personalia organisasi menjadi tidak kreatif, serba takut, dan serba terbatasnya gerak. Yang ketiga, motivasi dari dalam. Saya bekerja karena terpanggil untuk itu. Ada atau tidak ada pimpinan di tempat, saya akan tetap bekerja dengan target dan tanggung jawab saya. Statement ini merupakan kuatnya motivasi dari dalam yang terkandung pada diri karyawan. Motivasi dari dalam timbul pada diri pekerja waktu dia menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerja itu sendiri. Dengan demikian, berarti juga bahwa kesenangan pekerja muncul pada waktu dia bekerja dan diri sendiri menyenangi pekerjaan itu. Manusia seperti ini jarang cincong atau menggerutu. Baginya, bekerja adalah suatu kewajiban bagaikan makanan sebagai kebutuhan. Yang keempat, motivasi dari luar. Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Motivasi dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan. Selanjutnya, kita membahas mengenai pendorong motivasi.
Motivasi seseorang seringkali dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, seberapa mendesaknya suatu kebutuhan. Misalnya, kita merasa lapar, namun harus menyelesaikan satu tugas dengan segera. Kalau kita merasa sangat lapar, kita akan makan. Tetapi bila kita hanya sedikit merasa lapar, kita akan memilih untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, anggapan bahwa suatu tindakan akan memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya, ada dua kebutuhan yang mendesak, keinginan untuk menyelesaikan tugas atau makan. Persepsi tentang bagaimana kita memandang dua kebutuhan tersebut sangat menentukan mana yang harus diprioritaskan. Menjadi motivator yang baik, M.M. Feinberg menjabarkan beberapa tindakan yang tidak memotivasi orang lain. Yang pertama, meremehkan bawahan. Tindakan ini bisa membunuh rasa percaya diri dan inisiatif karyawan. Yang kedua, mengkritik karyawan di depan karyawan lain. Tindakan ini pun bisa merusak hubungan yang sudah terbina baik. Ketiga, memberi perhatian setengah-setengah atau tidak memperhatikan karyawan. Kalau seorang pemimpin tidak memedulikan karyawannya, maka rasa percaya dirinya akan luntur. Yang keempat, memperhatikan diri sendiri. Pemimpin yang seperti ini dianggap egois dan hanya memanipulasi karyawan untuk kepentingannya sendiri. Kelima, menganak emaskan seorang karyawan. Tindakan ini sebaiknya juga tidak dilakukan karena bisa merusak moral karyawan lain. Keenam, tidak mendorong karyawan untuk berkembang. Kalau karyawan merasa bahwa bos juga ikut berjuang bersama, mereka akan sangat termotivasi. Informasikan kesempatan yang ada dan jangan pernah mengekang minat para karyawan. Ketujuh, tidak memperdulikan hal-hal kecil. Apa yang nampaknya kecil bagi Anda mungkin saja sangat penting untuk karyawan. Ke-8, merendahkan karyawan yang kurang terampil. Seorang pemimpin memang wajib menolerir ketidakmampuan karyawannya, namun harus hati-hati dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan agar tidak sampai mempermalukan karyawannya. Ke-9, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Atasan yang ragu-ragu mengakibatkan kebimbangan di seluruh organisasi. Hakikat kepemimpinan. Menurut Dr. Andrews H. Malayu SP. Hasibuan, adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Menurut Robert Tanenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab agar semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya. Dari batasan tersebut, dapat diketahui bahwa kepemimpinan atau pemimpin adalah usaha untuk menggerakkan orang lain, ataupun bawahan yang dipimpin, supaya mereka dapat bekerja sama-sama menuju tujuan yang diinginkan bersama dan yang dianggap penting bagi mereka. Unsur kepemimpinan. Yang pertama, ada orang yang dipengaruhi atau anggota, bawahan, pengikut, kelompok orang yang mau diperintah dan dikomandikan. Yang kedua, ada orang yang mempengaruhi atau memimpin, pemberi komando dan pembimbing. Yang ketiga, ada pengarahan kepada suatu tujuan oleh orang yang mempengaruhi atau memimpin, Mars. Terdapat pula 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan, antara lain, yang pertama, seorang pemimpin harus dapat mendistribusikan kekuasaannya kepada orang kepercayaannya dengan mengangkat orang-orang yang tepat untuk menjadi kepala bagian dalam perusahaan. Yang kedua, seorang pemimpin harus bisa memimpin bawahannya agar aktivitas perusahaan berjalan lancar. Seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi bawahannya sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian keterampilan kepemimpinan. Yang pertama ada technical skill, berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, human skills, berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain. Yang ketiga, conceptual skills, atau keterampilan konsep, berarti seorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Keterkaitan antara kepemimpinan dengan motivasi dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, tanpa kepemimpinan, organisasi tidak lain adalah kelompok manusia yang kacau. Manusia organisasional, baik dalam kapasitas
Masing-masing dan terutama sebagai anggota kelompok dituntut dapat memacu upaya pencapaian tujuan organisasi yang sekaligus bagian dari tujuan dirinya. Kehadiran pemimpin memungkinkan manusia organisasional dimotivasi untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, kepemimpinan berkaitan dengan kepengikutan. Kepengikutan atau followership adalah bagian yang paling dalam usaha melahirkan perilaku organisasi yang sesungguhnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada hakikatnya, kepemimpinan adalah kepengikutan atau leadership is follower. Yang ketiga, kepemimpinan mengandung arti kemampuan motivasi. Kompetensi bawahan antara lain tercermin dari motivasi kerjanya. Dia bekerja disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu benar-benar terpanggil untuk berbuat atau karena diharuskan untuk melakukan tugas-tugas itu. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi manusia dalam bekerja, antara lain bahwa manusia mempunyai seperangkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang paling dasar atau biologis sampai kepada taraf kebutuhan yang paling tinggi, aktualisasi diri. Berikut studi kasus yang diangkat dalam makalah ini adalah kasus peningkatan motivasi pegawai di PT Surveyor Indonesia, khususnya di SBU Kelautan, Lingkungan, dan Kehutanan. Pada akhir tahun 2008, tercatat SBU KLK tidak dapat mencapai target yang diberikan oleh direksi, yaitu pendapatan sebesar 20 miliar, yang berdampak pada kerugian akibat tidak tertutupnya operasional sebesar 1 miliar. Ada beberapa kejadian pada kasus di atas yang perlu dicermati secara lebih dalam. Permasalahan utama dalam kasus SBU KLK ialah kurangnya motivasi pegawai. Nah, dari permasalahan yang disimpulkan oleh Divisi Manajemen Risiko, dapat diketahui bahwa rendahnya motivasi pegawai disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan. Arif Zainuddin, seorang direktur utama PT Surveyor, lahir pada tahun 1962 di Wonogiri, Jawa Tengah. Meraih gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, memulai karir sebagai staf keuangan pada PT Jogjatex, kemudian menjadi auditor pada KPA dan konsultasi pajak pada tahun 1993. Sebelum menjabat sebagai direktur PT Surveyor Indonesia, pada tahun 2013, ia menjabat sebagai direktur keuangan PT Sukopindo. Nah, lalu teori kepemimpinan yang digunakan oleh beliau. Yang pertama ada teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Nah, selanjutnya kita harus mengerti mengenai apa itu pemimpin transformasional. Menjadi pemimpin transformasional agar perusahaan berubah menjadi lebih baik dan karyawannya lebih termotivasi. Pemimpin transformasional lebih fokus pada membawa perubahan pada perusahaan menjadi lebih baik. Dengan begitu, pemimpin transformasional ini akan berfokus pada masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya, memberi motivasi pada karyawan menjadi lebih baik dan agar karyawannya semangat dalam bekerja. Jadi pada dasarnya kepemimpinan transformasional adalah bagaimana bisa memastikan segala hal yang terkait dengan 1. Menciptakan kesadaran bawahan, 2. Membantu bawahan untuk maju, 3. Membantu bawahan untuk mengerti arti penting dari perubahan, 4. Membangun kepercayaan. Demikian sedikit penjelasan mengenai motivasi dan kepemimpinan. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.